Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Ya mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan kembali kajian taklim kita di dalam ilmu tafsir, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, dimudahkan dalam melaksanakan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lidil baliyati wal munkarati wal bid'ah waqi'ati fi darina wa ghayriha min jami'il bala'il muslimin wa lijabri salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i hawaijina wa tafrijil humumina wa humumina wa liqubuni jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil minggu yang lain kita bersolawat terlebih dahulu. Salatullah salamullah ala الرحمة وبالحمد
hamin wa minhumma bi'anil badri ya di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa selalu ada di dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma id'hunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bermuajahah melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, hadir di majlis ilmu, hadir di tempat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan setiap melangkah kaki kita datang ke tempat mulia ini, Allah catat akan penggugur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian taklim kita, yakni di dalam kajian ilmu tafsir surah Al-Baqarah pada ayat 260. Ini ayat menjelaskan tentang keinginan Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah agar diperlihatkan secara langsung proses bagaimana Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Pengen langsung diperlihatkan. Sebagaimana di dalam ini ayat wa idz qala Ibrahimu rabbi arini. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi arini, ya Allah ya Tuhanku, semoga engkau memperlihatkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan mereka yang sudah meninggal dunia. Lalu dijawab oleh Allah, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak iman kepadaku? Bi qudrati ala ihya'i sa'al, dengan kekuasaanku yang dimana aku bisa
menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, membangkitkan mereka yang sudah meninggal dunia. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku iman kepada Engkau, akan tetapi walakin liyatma'inna qalbi, agar supaya tenang hati ini. Sebab ini ada asbab wujudnya. Kau Nabi Ibrahim berani meminta kepada Allah, bertanya bagaimana cara menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Apakah tanda ini tidak beriman Nabi Ibrahim kepada Allah? Bukan seperti itu. Sebab pertanyaan Nabi Ibrahim dijelaskan oleh mufassir di riwayat annahu marra bi sahil qabriyah. Pernah Nabi Ibrahim melewati satu sungai namanya Sungai Qabriyah. Enggak ada di sini. Ada sungai. Nah, itulah sini. Nah, ketika Nabi Ibrahim melewati Sungai Qabriyah, fawajada jifah, Nabi Ibrahim melihat ada bangkai. Satu riwayat mengatakan bangkai itu bangkai himar, keledai. Ada bangkai keledai mati, kemudian Nabi Ibrahim lihat itu bangkai dimakan as-siba' wa tuyur. Dia dimakan dagingnya oleh hewan-hewan buas, dimakan dagingnya oleh burung-burung, wassamaka ya'kulu minha. Begitupun ikan-ikan mengambil sedikit demi sedikit isi dari perut keledai tersebut. Nah, Nabi Ibrahim melihat hal demikian, fasyraqat nafsahu ila ru'yati jam'illah. Timbul dalam diri Nabi Ibrahim, ini keledai satu direbut, dimakan dagingnya satu persatu oleh hewan buas di daratan, ikan-ikan di lautan memakan, begitupun burung-burung datang diambil. Ada yang jantungnya dibagi dua sama hewan buas dimakan, ada yang memakannya ikan-ikan, ada yang membawanya burung-burung. Gimana kata Nabi Ibrahim? Allah nanti menciptakan, membangkitkan kembali dia yang sudah mati, sedangkan ususnya sudah dibawa terbang entah kemana, sedangkan daging-dagingnya sudah dibawa oleh hewan-hewan buas. Dipikir sama Nabi Ibrahim, gimana ya caranya Allah menciptakan nanti ini keledai? Kuasa Allah kata Nabi Ibrahim. Tuh, Nabi memikirnya kayak begitu. Kalau kita kan nggak seperti itu mikirnya. Kalau kita memikirkannya apa? Gimana cara janda itu bisa bertekuk lutut kepada kita, mikirinnya seperti itu. Yang dipikirkan Nabi Ibrahim bukan tentang masalah tidak iman, tidak percaya. Ini menjawab ketika Nabi Ibrahim beradu dalil dengan Namrud yang ayatnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nabi Ibrahim ngomong ke Namrud, "Hei Namrud, Allah itu Tuhanku, ia bisa menghidupkan yang sudah mati." Lalu Namrud berkata, "Ana uhyi wa umit." Aku pun bisa. Tuhanmu Allah bisa menghidupkan yang mati, aku pun bisa. Yang hidup, yang mati bisa aku jalankan. Dipanggil rajulain, dua pemuda tahanan Namrud, yang satu dibunuh, yang satu wa'afa anil akhar, dia dibebaskan. Tuh Ibrahim, yang satu kubunuh, yang satu kubebaskan, yang kubunuh mati, yang kubebaskan hidup. Kata Nabi Ibrahim, laisa hada ihya, bukan itu maksudku. Bukan tentang masalah menghidupkan, mematikan, bukan. Tapi fa'inal ihya irkhalur ruh. Bisa enggak yang mati kau masukkan ruh sehingga dia bisa hidup kembali? Emang Tuhanmu bisa? Kata Nabi Ibrahim, bisa. Qala na'am. Apakah kamu pernah menyaksikan langsung Tuhanmu menghidupkan yang mati? Diam Nabi Ibrahim, gak pernah menyaksikan. Nah, dari sini kata mufassir turun ini ayat. Nabi Ibrahim minta ke Allah, ya Allah, ketika Namrud kepada menanya, pernah enggak kamu melihat bagaimana Tuhanmu Allah membangkitkan, menghidupkan satu bangkai yang sudah mati lalu dihidupkan tepat di depanmu? Nabi Ibrahim itu tak pernah berbohong. Beda sama kita, lagi berbohong, apalagi sama bini yang begitu. Nah, akhirnya mintalah Nabi Ibrahim ke Allah, ya Allah, aku ini khaliluka, kekasihmu.
Gak mungkin aku ini tak beriman kepada engkau. Makanya iman Nabi Ibrahim gak ada yang bisa memurut ahli tafsir, bahkan sekelas ahli tauhid gak bisa. Karena imannya para nabi. Gak ada iman kita di situ, gak ada. Disebutnya iman hakikatul hakikat. Iman hakikatul hakikat, hakikat di atas hakikat. Tak ada satupun ahli tauhid yang bisa menafsirkan bagaimana imannya para nabi dan rasul. Kalau iman kita bisa, ada iman taklim. Iman itu kan ada berapa? 6. Pangkatan iman itu ada 6. Ada iman taklim, iman yang cuma ikut-ikut doang, dalil nggak tahu ya. Nah, iman taklim. Allah ada nggak? Ada. Di mana Allah ada? Ada aja. Iya di mana? Bacot tuh nanya mulu. Dalilnya apa? Urusan ustaz. Gua mau bukan ustaz. Emang ibadah gua nggak bener. Kadang subuh jam 9, kadang dohor jam setengah 3. Tapi urusan nanya tentang Allah ada atau tidak, ada. Urusan dalil itu urusan ustaz. Kalau kamu mengatakan Allah tak ada, berantem denganku sampai mati. Nah ini takut. Tapi imannya sah nggak? Sah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan sah. Di maaf, yang penting dia ada kekuatan, ada mikdar akalnya untuk mempelajari ilmu tauhid. Maka dalam tafsir selalu kita selip tentang tauhid. Adapun paham tak paham dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak semua orang dijelaskan ilmu tauhid dia paham. Paling melongo. Oh, paham. Dia bisa disebut sebagai jahil makhluk, bodoh yang dimaaf. Bodoh yang dimaaf oleh agama, dia pelajari ilmu tauhid tapi tak paham dalil, maka kebodohannya dimaaf. Selamat masuk surga iman tersebut. Tapi kalau hanya sekedar iman, ngaji nggak mau, mempelajari tauhid nggak mau, walaupun sholatnya rajin, mukmin ma'asi, karena ilmu tauhid paling tinggi di atas segalanya ini. Maka jaga tauhid. Ada iman kedua, namanya iman ilmun. Nah ini dalilnya paham, hebat. Iman ilmu kayak siapa di sini? Pasti gua deh. Iman ilmu itu dalil paham, tapi mahjubin. Ada tapinya. Dalil tahu. Lu sering ngaji ya? Tauhid ngaji. Allah ada. Wujud. Dalilnya apa? Hadihil makhlukot. Nih dalilnya makhluk, adanya Allah. Ada langit, ada bumi, nggak mungkin langsung ada. Adanya itu diadakan oleh zat yang maha ada. Siapa zat yang maha ada? Allah. Paham? Allah tidak. Apa kidam itu? Terdahulu. Diciptakannya Allah, adanya Allah, tak ada yang menciptakan. Nggak ada awal. Allah itu nggak ada awal, terdahulu. Makanya ada yang disebut dengan zaman ajali. Apa ajali itu? Satu zaman yang tidak ada satupun makhluk, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada seluruh alam semesta, termasuk nur Nabi Muhammad belum ada. Namanya ajali, hidam Allah. Dia paham. Allah bako. Ada dalil ayatnya? Ada. Apa firmannya? Kullu syai'in halikun ila wajha. Setiap perkara akan hancur kecuali Allah. Allah kekal, tak bakal hancur. Bako, bukan bako rokok. Kenal bako. Bako itu artinya kekal. Bapak ingat rokok, ingat bako, ingat rokok. Allah bukan apa tulis hawadisi ya. Jadi Allah itu nggak sama kayak manusia, nggak sama. Ada dalilnya? Ada. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Bisa kau contohkan? Mudah, gampang. Gimana cara mencontohkannya? Bahwa manusia ciptaan Allah, Allah tak seperti manusia. Meja, kipas angin, itu meja ada yang nyiptain? Ada. Orang mana? Nggak tahu. Pokoknya ini yang buat meja orang laut. Siapa namanya? Si Jaya. Apakah si Jaya yang buat meja mirip meja? Mirip. Apakah si Jaya yang membuat kipas angin mukanya mirip kipas angin? Sama. Allah yang ciptakan langit tak seperti langit. Allah yang ciptakan manusia tidak seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'. Dia paham. Dia mau binafsihi, paham. Allah itu goni mutlak, nggak butuh kita. Kita mau ibadah, monggo. Nah, itu tahu. Mau sholat tak sholat terserah, Allah tak butuh. Tak meninggikan derajat Allah kita sholat, nggak meninggikan, nggak butuh Allah kita.
nggak menjadikan Allah hina kita nggak sholat. Dia nggak sholat, Allah terserah. Kau mau sholat, yang untung dirimu. Kau tak sholat, yang rugi dirimu. Untung rugi di Allah tak ada, karena Allah Ghani mutlak. Jadi dia itu paham. Nah ini namanya iman ilmu. Cuman mahjub. Tauhid derajat iman kedua mahjub, dihijab. Walaupun dalilnya paham, sholat mah nggak khusyuk dekat. Walaupun tauhid tingkat kedua paham, ketika sholat, ketika sujud, pikiran kemana-mana, atau dalam melaksanakan ibadah masih ada mahjub. Itu apa ya? Ada tujuan lain. Tapi masih mending imannya tingkatan kedua. Ada yang ketiga, namanya iman iyan. Apa iman iyan? Dia paham ilmunya, paham dalilnya, dan muqarrabin, merasa dekat. Kemana-mana itu asa seperti ada yang ikuti, merasa dekat. Kalau udah merasa dekat gimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau kau mengatakan bahwa kalau ada yang bertanya kepada dirimu, di mana Tuhanmu, di mana Allah, fa inni qarib, bilang aku ini dekat. Ini jadi dalil Allah tak bilang aku ini dekat. Dan dia merasa dekat dengan Allah. Kalau doa, merasa doa itu didengar. Kayak orangnya ada di sini. Pak Nurdin, aku minta tolong Pak Nurdin, apa? Bantu saya punya masalah begini. Nah sama kita lagi ngadu ke Allah. Dekat, merasa dekat, itu iman tingkatannya. Itu tiga. Yang keempat ada iman hak. Apa iman hak? Hakul yakin. Iman hak itu musyahadah, merasa tersaksi. Jadi kemanapun dia berada, merasa Allah itu melihat kepada dirinya. Kalau kita kan agak, kalau kita lagi banyak orang, bisa kita soalin. Yo, tapi kalau lagi sendiri, apalagi nggak ada orang, nggak musyahadah. Nah iman derajat keempat orang khusus juga, seperti para wali Allah. Ada derajat kelima, namanya iman apa? Hakikoh. Apa iman hakikoh? Makom panah, otaknya sudah sedeng, udah beda, udah ketawa terus. Makom panah rusak, panah itu rusak, udah diem. Kadang sholat juga udah nggak timur, udah nggak ke barat, karena dia paham Allah itu ada. Kalau kita kan kagak, sholat ke barat, pikiran di lokasi. Kalau ini beda, makom panah. Assalamualaikum, Allah aja yang disebut. Ya Allah. Allah ada di mana? Ma bil jubbah, ma bil julbah ilallah, ma bil qalbi ghairullah. Allah itu ada dalam diri. Jadi makom panah, ini nggak ada di kita itu. Khusus orang-orang khusus, makom panah, hakikah tinggi. Jadi jangan aneh kalau ada orang gila ketawa-ketawa. Nggak sholat dia. Sholatnya udah beda sholatnya. Maka kenapa kita nggak bisa keidrok, nggak bisa kita memponis? Karena makomnya udah khusus. Disebutnya tauhid tingkatan kelima di bawah para nabi. Panah, tapi ada guru yang kayak begini. Gurunya pun khusus para wali Allah. Nah yang terakhir yang nggak dimaksud, yang tidak ditarik oleh ahli tauhid, yaitu iman hakikatul hakikah. Itu iman para nabi, sebagaimana dijelaskan di dalam ini ayat. Jangan sampai kita punya mafhum, punya pertanyaan dalam diri kita, kok Nabi Ibrahim gitu sih, tahu Allah itu kuasa, tapi malah mohon ke Allah ingin mau diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Sampai Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ibrahim, apakah awalam tu'min, engkau tidak beriman kepadaku? Ibrahim menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, amantu, aku iman kepadamu. Walakin sa'altuka, akan tetapi aku bertanya seperti ini kepada engkau biar tenang hatiku ini, karena pernah langsung. Lalu apa kata Allah? Ibrahim, fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa kulhunna ya'ina kasaya. Kamu ambil 4 burung, itu nanti yang 4 burung fasurhunna ilaika, cincang oleh dirimu. Udah dicincang, dipotong-potong, wakhlud lahmahunna. Apa wakhlud? Campurkan daging-dagingnya. Udah dicampurkan dagingnya, waroisuhunna, begitupun bulu-bulunya campur. Potong 4 burung itu,
Udah beres 4 burung dipotong, semuanya cincang, udah beres dicincang, cara cincangnya tanya sama tukang cincang yang biasa cincang ya, nah itu sampai hancur, tulang-tulangnya sampai hancur, kuku-kukunya sampai hancur. Itu 4 burung, 4 hewan campur dalam satu wadah, sehingga kita nggak bisa membedakan mana yang 4 hewan ini. 4 hewan itu apa isinya? Nah, ulama ahli tafsir bilang kalau dalam Al-Quran hanya 4 hewan. Kalau ditafsir, dijelaskan dalam riwayat, dalam riwayat sahabat yang nanya kepada Nabi, ya Rasul, apa 4 hewan itu? Yang pertama, 4 hewan itu diserupakan bil insan. 4 hewan ini diserupakan dengan manusia. Seperti mana? Pertama, ada hewan tawus, merak, burung merak. Tahu burung merak? Tahu burung merak? Jangan tahu-tahu dari gambar doang, lihat nggak pernah. Yang dimana Pak Inna tawus al-khuyala wal ujub. Tawus itu sifatannya kayak manusia. Tawus itu ada khuyala, menyombongkan diri, ujub, berbangga diri, ingin orang hancur. Nah, merak, burung merak kayak gitu. Coba kita kalau datang ke kebun binatang, bukan nyari saudara di sana. Mana burung merak, Pak Petugas? Oh, itu ada burung merak. Lihat, kita lihat dia, dia langsung memperlihatkan kehebatannya. Apa? Dibeberkan sayap. Ibu bapak yang nggak paham berarti nggak pernah kemana-mana. Diperlihatkan sayapnya. Apa membelakangi kita? Sombong amat dia. Yang lain makin diperlihatkan, dia makin wujud lagi. Makin khuyala, makin sombong. Ada sombong dalam diri manusia, ada. Kayak merak, bukan hanya kayak merak. Misi iblis, misinya nyimpan sombong kepada kita. Nah, itu dia. Iblis kurang bagaimana hebat. Iblis dengan Nabi Adam lebih tahu iblis. Iblis paham Taurat, paham Zabur, paham Injil. Dia hafal Al-Quran, hafal dia Al-Quran. Kalau kita kan boro-boro kali 4 surat doang yang hafal. Padahal muslim dari lahir, jenggot udah 3 warna. Al-Quran udah dibukuin. Dulu nggak ada Al-Quran, tapi sahabat kenapa bisa paham? Datang perang Yamamah, habis ahli-ahli Quran banyak yang meninggal dunia. Dipikirkan sama Utsman bin Affan, aku akan buat Al-Quran. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah Al-Quran banyak di rumah kita, bagus-bagus, nggak pernah dibuka soal-soal. Dibukanya Ramadan doang tanggal 1, udah tanggal 2 nggak ada. Ya, jadi jangan sifat kita seperti tawus. Ini tawus itu hewan yang dicincang oleh Nabi Ibrahim, sifatannya disamakan dengan sifatan manusia. Sombong dia, sombong dengan harta neraka, sombong dengan ilmu neraka, sombong dengan kegagahan, ketampanan, jabatan dan lain sebagainya. Ada sombong dalam hati kita. Nabi sampaikan, la yadkhulul jannah ahadun, tak bakal masuk ke dalam surga dia man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Orang yang dimana orang tersebut di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sombong itu hanya sebesar biji sawi, tak bakal masuk surga. Walaupun ahli ibadah, karena ada perintah dari Allah, siapapun dia yang menyombongkan diri, dia telah memakai selendangku. Siapapun yang memakai selendangku buat habis, dia nanti di yaumil kiamat disimpan di neraka, tak bakal kubawa ke dalam surga. Karena yang boleh sombong siapa? Allah. Wajar Allah sombong, wajar. Ud'uni astajib lakum, doakan kepadaku, ku ijabah. Mustahil aku ijabah, kata Allah. Itu sombong amat Allah. Allah sombong, wajar. Langit bumi ciptaan Allah, kita pun diciptakan sama Allah. Jangan dipikir kita diciptakan karena ibu bapak kita perang badar. Allah yang ciptakan kita. Bisa kita ciptakan tulang, tidak bisa. Bisa kita ciptakan ruh, apalagi. Nah, itu hewan pertama. Hewan yang kedua apa? An-nasr. Apa nasr? Burung elang. Kenapa burung elang yang diambil? Karena burung elang ini syahwatul akli wasyurbi, demen makan, demen minum, makan itu terus kerjaannya. Nah, sama kayak kita. Nggak ada burung elang puasa, nggak. Nah, kita sama, jarang. Puasa itu cuma Ramadan doang. Ada puasa sunnahnya. Ada. Kapan? Waktu melet si bulan. Kalau puasa sunnah karena Allah nggak ada. Jarang kita itu. Karena hadiahnya, ujrohnya khusus di akhirat. Puasa lah Pak, besok bulan Rajab. Ya Ustaz, ya doang.
Tapi kalau ada keluhan, Ustaz, saya itu lagi baca Quran, gimana ini? Benar, lagi banyak, berapa? Banyak pokoknya. Terus pengen lunas. Saya kan ngaji tauhid. Ustaz bilang yang memberikan rezeki Allah. Iya. Apa doanya biar lunas Ustaz? Oh, puasa ya. Puasanya berapa bulan Ustaz? Kenapa berapa bulan? Setahun 2 tahun pun aku sanggup. Yang penting hutangku lunas. 2 tahun aja sanggup. Karena dia punya tujuan biar hutangnya lunas. Enggak 2 tahun Pak. Berapa? Ya Bapak cukup 40 hari. Oh 40 hari doang. Iya. Apa yang dibaca? Waqiah saja. Duha, waqiah, duha, waqiah, duha, waqiah. Itu doang Ustaz, itu doang. Jadi puasanya 40 hari. Ustaz cuma 40 hari, 4 tahun pun aku sanggup. Karena ada tujuan deh. Kalau lillah susah. Akhirnya dia puasa 40 hari, baca waqiah, beres duha, udah 40 hari, lunas hutang, waqiah nggak dibaca lagi. Puasanya enggak lagi. Ini orang haram jadah ya. Tapi kalau khusus buat Allah, apa tujuannya Pak Ustaz? Puasa Rajab udah lillah aja, lillah doang. Kirain kalau puasa Rajab aku bisa kaya. Kirain kalau puasa Rajab aku bisa naik jabatan, naik gaji. Nah, gitu. Kalau puasanya kayak begitu baru semangat. Tapi puasanya lillah, pagi-pagi juga dulu nggak bisa gerak. Lu kenapa sih nomor sama? An-nasoim. Wih, saya sedang puasa. Sampai dimelek-melek. Matanya dong melek. Coba tarik dikit aja. Suruh orang. Saking nggak tahan puasa. Nah, sama seperti elang punya sifat makan terus. Maka kata Nabi, wahdarus syiba. Walaupun kalian tak berpuasa, wahdarus syiba, kurangi makan. Jangan sampai kita rakus dalam makan. Karena semakin rakus kita dalam makan, tak ada jaminan yang masuk ke tubuh kita ini halal. Bisa ada yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram. Kalau jasad sudah masuk tubuh, kalau makanan sudah masuk ke dalam tubuh yang haram, kata Imam Ghazali apa? Dia jadi daging. Kalau sudah jadi daging dari hasil haram, tak bakal dia mau sujud ke Allah. Berat dia mau ibadah itu berat. Karena makanan yang masuknya haram. Maka kenapa para suami diwajibkan tolabul ladatin bihalal? Bilang istri ke suami, Mas, awas Mas, kau kerja tak perlu banyak-banyak gajinya, yang penting halal. Karena uang dirimu nanti aku makan, anakmu makan. Kalau aku nanti makan dari rezekimu hasil korupsi, dari rezekimu hasil rampok, dari rezekimu hasil tak baik, maka kau memberikan makan aku makanan yang tak baik. Gak perlu gede-gede Mas, yang penting aku sebulan ada 10 juta. Udah itu aja, gak perlu. Suaminya udah enak dan udah seneng. Ini pas langsung dengan 10 juta ngotot, langsung setelah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kita? Para dia jelas. Oh iya. Banyak makan, kurangi makan. Walaupun nggak puasa, kayak Nabi lah. Walaupun hadisnya doib, untuk pengamalan kita tak masalah. Targhib di sini. Apa? Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kira-kira udah lapar baru makan. Belum kenyang udah berhenti. Makanya sahabat saja makannya 4 hari sekali. Siti Fatimah, itu Siti Fatimah wanita yang bakal pertama kali masuk surga, makannya 4 hari sekali. Ada istri bapak kayak begitu. Pagi-pagi dia udah uduk habis 2. Siangnya bakso, belum makan lagi. Itu uduk nasi, katanya belum makan masa pengen beli bakso. Udah bakso selesai setelah. Udah setelah selesai, wah udah macam-macam aja masuk. Kadang mangkoknya juga itu masuk. Kurangi makan kita, karena makan perut yang kenyang bisa menimbulkan malas kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang paling khawatir kata Imam Ghazali, makannya itu menyebabkan kepada dirinya ada makanan yang haram jadi daging dalam tubuhnya, sehingga sulit dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena dalam melaksanakan ibadah itu mudah, gak gampang. Kita yang digerakkan kaki, bukan kehendak kita. Allah, kaki bisa bergerak ke masjid, Allah yang menggerakkan. Lidah bisa berzikir, Allah yang menggerakkan. Bisa baca Al-Quran, Allah yang menggerakkan. Bisa pegang tasbih, Allah yang menggerakkan. Kata Imam Ghazali, pengen begitu, pengen gampang, jaga apa yang kau makan. Pasti kalau bisa kita menjaga apa yang kita makan, Allah mudahkan lisan bertasbih, lisan qiraah, kaki melangkah ke tempat yang diridhoi
diridhoi oleh Allah. Malam dia bisa bangun, datangkan tahajud, sholat walaupun berapa puluh rakaat, tak ada pegal, tak ada lemes, tak ada lelah, karena yang menjadikan pegal lemes lelah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting jangan seperti burung elang yang dimana dia syahwatul akli, senantiasa selalu rakus dalam makan dan minum. Hewan pertama merak, hewan kedua burung elang, yang ketiga apa? Wabil durok, hewan gagak. Kenapa dia al-hirsu, rakus dalam dunia, cinta dunia, nggak mau lepas dengan dunia, burung gagak. Maka salah satu yang memang boleh dibunuh, elang boleh dibunuh, tikus sunnah dibunuh, ular. Nah burung gagak salah satu burung yang memiliki sifat-sifat itu ada di kita. Apa? Cinta dunia, lupa dengan akhirat. Seharian dia dari pagi ada sholat nggak ada, dari pagi dia kerja, beres pagi siang ada mampir ke masjid nggak ada, asar masih dia di kerjaan, maghrib terkadang masih dia di luar, malam masih dia di luar. Ada dia mampir ke masjid, lewat doang. Masjid-masjid dia lewat, nggak ada dia mampir ke masjid. Tak sadar dia bahwa dia bakal meninggal dunia. Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hampir setiap minggu dikumandangkan, setiap masjid, setiap musola, tak ada iktibar. Karena apa? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Kata Nabi, orang kalau udah cinta dengan dunia, aku sendiri yang akan lupakan dia dengan urusan akhirat. Aku sendiri, kata Allah. Kalau dia sudah cinta dunia, seperti burung gagak, sifatannya suka cinta dengan dunia, Allah akan lupakan manusia tersebut tentang urusan akhirat. Orang kalau cinta dengan hidup, yuhibbunal hayat wa yansawna maut, dia cinta dengan kehidupannya, aku lupakan dia dengan hari kematiannya. Yuhibbunal qusur wa yansawna kubur, kalau dia cinta dengan bermegah-megahan, harta yang berlimpah, bermegah-megahan, qusur itu gedung yang tinggi, aku lupakan dia di alam kubur. Rumah 2 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4, tak ada di kuburan itu tingkat 2 kan. Khawatir misalnya ada ustaz kayak begini, Pak Ustaz, kenapa Bu? Suami saya itu kan rumahnya ada tingkat 3, bisa nggak kuburannya di tingkat 3? Dia senang dengan bermegah-megahan, kata Allah, aku akan lupakan dia dengan hari di kubur yang tempatnya itu hanya 1 meter kali 2 meter, itu kuburnya, tempat dia namanya lahat. Lahat itu kecil sekali, dikeruk, beres dikeruk, kita bakal ditempelkan dari tanah kembali ke tanah. Semalam dia masih tertawa di atas bumi, sekarang dia sudah ada di perut bumi. Maka ingat ketika Abi Dzar Al-Ghifari langsung mendengar ketika dikubur ada hati Siti Fatimah wafat, digotonglah Siti Fatimah wafat, salah satunya oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Begitupun Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika dikubur, khutbah Abi Dzar Al-Ghifari. Apa isi khutbahnya? Hei bumi, ya Allah, hei tanah, ingat wahai tanah, yang sopan kau kepada ini wanita. Dia putri tercintanya Rasulullah. Yang sopan kau kepada ini wanita, jangan sampai kau memberikan azab, memberikan siksa, berikan dia kebahagiaan di kuburnya hingga bertemu dengan kekasihnya Rasulullah. Itu tanah ngomong, ya Abu Dzar, kami makhluk Allah tak menilai siapapun yang mati walaupun dia anak seorang nabi. Ngeri anak, baru anak nabi, apalagi anak kayak RT misalnya, anak misalnya siapa, itu anak nabi, aku nggak peduli. Dia jauh dari Allah, kubuat dia renung di kuburan, kubuat dia tersiksa di kuburan. Itu anak diam Abi Dzar Al-Ghifari, tak lama langsung dikubur. Tapi ini kuburan ngeri. Yang terakhir apa? Wabidik, adikku, apa? Burung atau hewan bebek, apa? Merak, elang, gagak, adik, bebek. Kenapa bebek? Ada sifat bebek di kita, syahwatun nikah, pengennya kawin aja. Nah, ini dibahas panjang. Untungnya udah net-netnya. Kalau belum net-net saya bahas. Tapi karena udah net-net, udah ala kadar lagi. Demennya kawin nggak cukup satu ya. Lihat yang ini, wow lagi. Selesai yang ini dia caplok, lihat yang lain lagi, wow. Nah itu bebek kayak begitu. Pindah ke A, pindah ke B, pindah ke C, pindah ke D, nggak cukup dia.
nggak cukup satu, nggak cukup dua, nggak cukup tiga. Maka nanti dulu sebelum Nabi datang, laki-laki itu bisa sampai 20. Bahkan seperti dalam dinasti Ming itu kaisarnya sampai 1000 istri. Nabi Sulaiman istrinya sama 1000. Nabi Daud istrinya 700. Luar biasa. Datang di umat Nabi Muhammad 4 malah cemen 4 masih di bawah sedikit. Tapi datang nanti akhir zaman beda lagi. Sekarang juga kalau menurut survei, ini surveinya asli, antara laki-laki dan perempuan itu sudah mulai peningkatan 7:1. Maka laki-laki tenang aja, 7:1, perempuan 7, laki-laki 1. Nanti ada udah datang mulai di akhir zaman, ada sampai dalam riwayat laki-laki 1, perempuan 50 bandingannya. Nah itu udah mau datangnya dia. Kalau udah bandingannya sampai 50. Nah jangan sampai kita seperti syahwatun nikah bidik, yang dimana bebek itu senang sekali dia menikah, senang sekali dia kawin. Sifatan itu ada dalam diri manusia. Maka kata Allah, ambil 4 hewan itu, lalu kau kumpulkan, kau cincang, sumaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian udah seperti itu, kamu datang ke 4 bukit, datang ke 4 gunung, kau taburi di satu gunung itu hewan yang sudah dicampur tadi. 4 gunung didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah beres, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah diam di tengah-tengah antara bukit. Ibrahim, summad'uhunna yatinaka saya, panggil oleh dirimu kekuasaan kuat, kata Allah, dia akan datang dengan segera. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, maka yang sudah dicampur dari mulai bulunya, dagingnya, dalamannya, semuanya datang ke Nabi Ibrahim dalam keadaan menjadi bersatu, menjadi makhluk yang 4 dan hidup kembali. Tapi dalam riwayat lain datang khusus terus di depan Nabi Ibrahim. Udah beres datang, itu ususnya udah hancur-hancur, kepala yang udah hancur, merakit sendiri, merakit dari tulang belulang, kuku. Selesai 4 datang, tapi dia nggak hidup, mati. Lalu ditiupkan ruh oleh Allah, datanglah hidup mereka dengan suaranya masing-masing. Barulah Nabi Ibrahim sujud kepada Allah. Wa'lam annallaha azizun hakim, bahwa Allah zat yang maha gagah, zat yang maha perkasa, juga zat yang maha bijaksana. Memberikan penglihatan langsung kepada Nabi Ibrahim bagaimana proses Allah menghidupkan yang sudah mati menjadi hidup kembali. Nah kita pun nanti bakal hidup kembali. Itulah hidup yang abadi. Dunia itu disebutnya tempat yang hanya sebentar, tapi tempat yang panjang adalah akhirat. Maka gunakan kita hidup di dunia dengan sebaik-baiknya, salah satunya dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Mereka yang menjalankan amal ibadah kepada Allah, insya Allah dia akan tercatat sebagai hamba-hamba yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, wafat insya Allah husnul khotimah, datang di kubur insya Allah Allah berikan nikmat kubur, bangkit dari kubur hingga datangnya ke surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnil khatimah. Qultu
ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Astagfirullahaladzim ya Allahumma shalli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman badniyan wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.